आज कुरुक्षेत्र में और शायद सूर्यदेव को. Selama ini kita mengenal para Pandawa adalah tokoh yang digambarkan putih suci, karena memang diceritakan seperti itu baik dalam serial televisi atau dituturkan para tetua. Bukankah sekarang kita telah beranjak dewasa sehingga mampu melihat setiap kejadian dari berbagai sudut pandang? Kedewasaan menilai, mungkin itulah tujuan Mahabharata dibiarkan tetap berada di ranah abu-abu. Bayangkan, Pandawa menggunakan Kasim seperti Srikandi untuk mengalahkan Maharshi Bhisma yang tidak bersenjata. Pandawa menggunakan gerhana matahari untuk menyerang Jayadrata yang tidak bersenjata dan membunuhnya saat itu. Supaya videonya tidak terlalu panjang, mari kita bahas beberapa saja kejahatan para Pandawa yang selama ini telah diabaikan. Pandawa punya rencana matang untuk membunuh 6 orang Nisada, seorang ibu dan kelima anaknya untuk menyamarkan kematiannya pada peristiwa Laksagriha. Dalam Jatugriha Dahaparwa bab 136 dituliskan, Waisampayana berkata, setelah melihat mereka tinggal di Wanabrata selama 1 tahun penuh, bahagia dan tidak curiga, Purocana sangat gembira. Menyaksikan kegembiraan Purocana, Yudhistira putra Kunti yang berbudi luhur berbicara kepada Bimasena, Arjuna dan si kembar. Purocana yang berhati kejam dan jahat menganggap kita mudah diperdaya dan telah ditipu dengan baik. Saya pikir waktunya telah tiba untuk pelarian kita. Mari kita melarikan diri tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah membakar gudang senjata, membakar Purocana sampai mati dan orang Nisada itu, lalu meninggalkan 6 mayat di sini. Meskipun penting bagi mereka menyelamatkan diri dari Laksagriha, tapi pembunuhan secara berencana 6 orang Nisada tak berdosa adalah sebuah kejahatan. Yudhistira berkonspirasi dengan Raja Salya untuk merusak kekuatan Kuru dari dalam. Raja Salya diminta untuk merusak kekuatan dan kemampuan Raja Anggakarna dalam pertempuran melawan Arjuna. Yudhistira sempat mengakui hal itu tidak adil, namun diperlukan untuk meraih kemenangan. Ketika Salya pergi ke perkemahan para Pandawa, ditulis dalam Mahabharata Bhandarkar Oriental Research Institute dalam Udyoga Parwa bab 671 ayat ke-8 menyatakan, setelah pergi ke Upa Plawiyah, Salya pergi ke perkemahan dan melihat semua Pandawa di sana. Kemudian Yudhistira mengatakan, wahai yang beruntung, wahai penguasa bumi, namun ada suatu tindakan yang saya harap Anda lakukan. Wahai Raja yang agung, Anda setara dengan Wasudewa dalam pertempuran. Wahai yang tertinggi di antara para raja, ketika Karna dan Arjuna saling berhadapan dalam duel, tidak ada keraguan bahwa Anda akan menjalankan tugas menjadi kusir Karna. Wahai Raja,
Jika kamu ingin memuaskan keinginanku, kamu harus melindungi Arjuna. Tugasmu adalah menguras energi putra Suta dan memastikan kemenangan kita. Wahai paman dari pihak ibu, meskipun ini bukan tugas yang harus dilakukan, Anda harus melakukannya. Salya menuruti perintah Yudhistira. Dia kemudian sangat menghina Raja Anggakarna. Dia menceritakan Karna hanyalah seekor burung gagak di depan Arjuna. Dia mengatakan bahwa Suta adalah pelayan para kesatria. Dia mengatakan bahwa Karna bukan tandingan Arjuna, dan banyak hal mengerikan lainnya. Kita semua tahu Karna terbunuh tanpa senjata ketika sedang memperbaiki roda keretanya. Bima biasa menyiksa Drestarstra dan Gandhari setelah pertempuran Kurusetra. Dia biasa membuat rencana agar semua orang tidak mentaati perintah mereka. Dalam asrama Wasaparwa bab 1935 ayat 4 dinyatakan, wahai raja, akan tetapi setiap kali Raja Korawa mengingat putranya yang malang, raja tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecam Bima dalam hati. Werkodara tidak segan mengungkapkan tindakan tidak menyenangkan tersebut. Sebaliknya, dia menggunakan dan menghasut orang-orang untuk menipu, supaya mereka mengabaikan perintahnya. Suatu hari di tengah-tengah para simpatisan, Bima secara tidak hormat menampar telapak tangan Drestarstra dan Ratu Gandhari dalam sidang. Dia teringat musuhnya Duryodhana, Karna, dan Dusasana. Bima mengucapkan kata-kata kasar tersebut. Putra-putra raja yang sudah lanjut usia ini memang terampil dalam menggunakan semua senjata. Namun, lenganku seperti sebuah gada, dan aku menggunakannya untuk membunuh mereka dan membawanya ke dunia akhirat. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan lenganku. Putra-putra Drestarstra semua dihancurkan olehku. Itulah sebabnya lengan-lengan ini harus dikagumi dan diolesi dengan pasta kayu cendana dan dihormati. Karena berkat lenganku inilah Duryodhana dan putra serta sanak saudaranya dihancurkan. Werkodara mengucapkan banyak kata-kata serupa lainnya. Mendengar hal ini, raja menjadi sedih. Ratu yang cerdas, Dewi Gandhari yang mengetahui segala macam dharma, ketika mendengar ini, dia tidak memperdulikannya. Namun, setelah 15 tahun berlalu, raja sangat terpengaruh oleh kata-kata serupa secara terus-menerus dari Bima. Dan kata-kata itu seperti anak panah. Dia benar-benar menyiksa mereka dan mengucapkan kata-kata kasar. Setelah 15 tahun terkena pengaruh Bima, mereka memutuskan ingin pergi ke hutan. Masih banyak lagi tindakan tidak benar yang dilakukan para Pandawa. Yudhistira mempertaruhkan ribuan budak wanita dalam permainan dadu itu. Bahkan istrinya sendiri membunuh Bhisma, Drona, Burisrawa, Karna, dan Duryodhana dengan cara yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa Pandawa bukanlah jiwa yang lugu. Mereka juga mempunyai banyak perbuatan buruk. Sebenarnya, perang Mahabharata tidak pernah menjadi perang Dharmayuddha seperti yang ditampilkan di serial televisi. Krishna sekilas seperti pihak penengah
yang menstabilkan situasi. Dia juga licik, tapi misinya ke dunia tentu saja mulia. Bumi harus dibebaskan dari beban para kesatria yang jahat dan berkuasa. Mereka sudah menjadi terlalu berlebihan. Mereka sudah terlalu kuat dan perang dahsyat sangat diperlukan untuk menghancurkan para kesatria.